Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Septiani. Saya dari kelas manajemen reguler A dengan nomor NIM 34022100026. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ke-11 dari mata kuliah komputer bisnis. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode payback period dan ARR atau average rate of return. Sekarang kita akan membahas NPV atau net present value dan IRR atau internal rate of return. NPV ini adalah metode yang digunakan dalam analisis keuangan untuk menentukan kelayakan investasi pada suatu bisnis atau proyek. Metode NPV ini adalah metode yang paling sering digunakan karena lebih akurat, sedangkan IRR adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat bunga pada suatu investasi. Jadi sebelum kita melakukan investasi, kita harus tahu dulu kelayakan dan tingkat bunga pada investasi tersebut. Kita bisa menggunakan metode NPV dan IRR. Oke, lanjut. Sekarang kita akan langsung menghitung menggunakan metode NPV dan IRR. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk mesin A dan mesin B. Untuk costnya sama, untuk mesin A 28 juta, untuk mesin B 32 juta. Untuk tingkat bunganya sama-sama 15%. Nah, di sini kita akan menentukan present value, tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu cash inflow dan discount factornya. Nah, untuk cash inflow ini kita sudah dapat di metode payback period, jadi kita langsung pindahkan saja. Caranya kita sama dengan, lalu kita ke payback period, kita klik ya cash flow, lalu enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Setelah itu kita akan menentukan diskon vektornya dengan rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu dikunci kurung tutup pangkat tahun B5, lalu enter. Setelah itu tarik ke bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan present value-nya. Present value ini didapat dari cash inflow dikali dengan discount factor. Jadi sama dengan cash inflow dikali dengan discount factor, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk menentukan total present value-nya kita langsung klik auto sum, lalu enter. Sekarang kita akan menentukan NPV untuk mesin B. Untuk cash inflow-nya kita sama bawa dari payback period, enter, tarik ke bawah. Untuk discount factor-nya sebenarnya sama, cuma kita akan menggunakan rumus kembali dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu dikunci kurung tutup, lalu pangkat tahun, lalu enter. Tarik ke bawah. Untuk present value-nya sama, cash inflow dikali dengan discount factor, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah total presentnya. Nah, di sini untuk mesin B ini ada nilai sisa 5 tahun ke depan. Disoalkan untuk mesin B ada nilai residu sebesar 5 juta. Misalkan 5 juta ini adalah nilai uang untuk tahun sekarang. Kita akan menentukan nilai uang 5 juta di 5 tahun ke depan. Rumusnya yaitu sama dengan 5 juta dikali, lalu di kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, kurung tutup pangkat 5 itu 5 tahun, lalu enter. Nah, ini adalah nilai uang 5 juta untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu kita akan menentukan net present value untuk mesin A. Caranya sama dengan total present
dikurangi dengan cost atau initial investment, lalu enter. Setelah itu untuk net present value-nya, karena di sini ada nilai sisa 5 tahun ke depan, jadi rumusnya sama dengan kurung buka, kita kurangi dulu total present value dengan initial investment, kurung tutup, lalu ditambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan, lalu enter. Nah, di sini untuk nilai net present value antara mesin A dan mesin B sama-sama bernilai positif, tapi untuk mesin A nilainya lebih besar, jadi untuk NPV-nya lebih unggul di mesin A. Nah, sekarang kita akan menentukan internal rate of return-nya. Di sini IRR untuk mesin A dan di sini IRR untuk mesin B. Nah, untuk mengisi ini kita langsung pindahkan saja. Sama dengan ini, enter. Untuk total present value-nya langsung auto sum. Nah, sekarang untuk net present value-nya sama dengan total present value dikurangi dengan cost, lalu enter. Dalam metode internal rate of return ini di tabel mesin A yang kedua ini untuk net present value-nya harus 0. Jadi kita harus tentukan berapa tingkat bunganya supaya net present value-nya menjadi 0. Di sini saya ubah. Jadi misalnya apabila nominalnya beda, jadi kita harus mengira-ngira persenannya berapa. Di sini saya sudah menentukan untuk persenannya ini menjadi 38,9533%. Nah, di sini untuk net present value-nya sudah 0, jadi kita langsung pindahkan. Ini kita tambahkan dulu. Nah, ini kita di sini ada IRR aktual dan IRR estimasi atau IRR estimate. Di sini ini pindahkan ke IRR aktual sama dengan, lalu enter. Lalu untuk IRR estimasinya sama dengan ini. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga akrual lebih besar dibanding dengan tingkat bunga. Di sini untuk IRR aktualnya lebih besar 38%, sedangkan estimasinya 15%. Jadi untuk keputusan IRR untuk mesin A ini diterima. Nah, sekarang kita akan menentukan IRR untuk mesin B. Untuk cash inflow-nya sama, kita bawa aja dari sini, lalu enter. Untuk diskon faktornya kita masukkan rumus saja sama dengan 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu F4, lalu kurung tutup pangkat tahun, lalu enter. Kita tarik ke bawah yang ini, yang ini juga kita tarik ke bawah. Untuk present value-nya cash inflow dikali dengan diskon factor, lalu enter. Totalnya langsung kita auto sum, lalu enter. Nah, kita ulang untuk net present value-nya sama dengan total present value dikurangi dengan cost, lalu enter. Untuk yang keduanya sama dengan ini dikurangi dengan cost. Nah, di sini untuk net present value-nya juga di sini harus 0.
Kita harus tentukan dulu berapa persen tingkat bunganya. Di sini saya sudah tentukan untuk tingkat bunganya menjadi 27,89047. Enter. Nah, ini net present value-nya sudah 0. Nah, sekarang kita akan pindahkan yang ini, kita pindahkan ke IRR aktual sama dengan ini, lalu enter. Setelah itu untuk IRR estimasinya sama dengan ini. Ini juga sama keterangannya, investasi diterima apabila IRR aktual lebih besar dibanding dengan estimasi. Jadi ini keputusannya sama, diterima. Nah, di sini internal rate of return-nya antara mesin A dan mesin B keputusannya sama-sama diterima, tapi untuk IRR aktualnya lebih besar di mesin A. Kita lihat untuk entity-nya mesin A lebih unggul, untuk payback period-nya mesin B lebih unggul, untuk ARR-nya mesin A lebih unggul. Jadi posisi antara mesin A dan mesin B menggunakan 4 metode kali ini perbandingannya 3:1, tapi kita belum bisa menentukan karena masih banyak lagi metode-metode yang bisa kita lakukan untuk membandingkan antara mesin A dan mesin B. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.